Warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Tabib. Ya Bagaimana Allah, keadaan? saya senang sekali Tuan Tabib. Bagaimana keadaanmu? Kau lihat sendiri, saya dalam kondisi sehat dan yang lain pun alhamdulillah selamat. Tidak ada yang diserang oleh Ikram Barawi. Alhamdulillah. Ya, lihat sendiri Tuan Tabib. Kau bagaimana? Alhamdulillah Tabib, nggak apa-apa. Yang lain di mana? Ini Mas Kanang. Mas, Sahabatku. bagaimana kabarmu Tuan Tabib ini? Alhamdulillah saya sehat. Dirimu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Tuan Tabib. Saya mendengar kabar ada yang luar biasa yang telah terjadi. Itu bagaimana ceritanya? Intinya seperti ini Tuan Tabib. Mungkin sudah waktunya dan sudah menjadi jalannya kami untuk mendapatkan masalah sedalam ini agar kami bisa berpikir dewasa lagi, Tuan Tabib. Bagaimana? Apakah sudah bertemu dengan Pati Damawulung? Saya sudah bertemu dengan Pati Damawulung dan Martaji. Tapi untuk sahabat yang lain, itu saya belum ketemu. Itulah yang menjadi permasalahan. Sudah 2 malam hari ini, hasil dari ledakan itu tidak bisa dilacak sama sekali satu dengan yang lainnya. Itu dia yang membuat saya benar-benar bingung. Tapi yang membuat saya bersyukur, untung Tuan Tabib tidak ada di rumah. Karena menurut berita informasi, ledakan yang pertama itu ada di tempat Tuan Tabib ini. Iya, seperti itu. Sekitar jam 2 malam, itu memang saya ada yang datang ke saya meminta tolong, meminta bantuan. Ada yang melahirkan bayi prematur. Bayi prematurnya, bayi kecil. Bayi belum waktunya lah. Ya. Oh. Saya dipaksa untuk menangani itu. Awalnya saya menolak. Nantu. Ya, memang itu saya pikir itu ada bagian yang lain. Saya ada urusan yang lebih penting. Tapi dia memaksa. Katanya harus Tabib Ponitin yang menangani. Percaya dengan Tabib Ponitin, pasti akan selamat semua. Lama-kelamaan, hati saya memang tidak tega. Akhirnya saya ikut dengan yang meminta tolong. Dan saya datang ke sana. Setelah saya selesai di sana, proses di sana sudah selesai, saya kembali. Betapa terkejutnya saya. Laboratorium saya meledak. Tidak ada sisa satupun, alat-alat satupun. Semuanya hangus. Rata dengan tanah. Hanya yang tersisa itu hewan peliharaan saya. Kura-kura saya. Itu masih selamat. Oh, mungkin waktu meledak dia masuk ke tempurung ya? Mungkin. Hanya itu yang tersisa. Tapi ada sisi baiknya Tuan Tabib Ponitin. Ketika Tuan Tabib Ponitin dimintai tolong untuk membantu orang melahirkan bayi prematur, mungkin itu sudah jalan Tuan Tabib untuk selamat. Itu yang bisa saya ambil. Andai saja saya tetap kekeh ada di situ, bagaimana nasib saya? Itu adalah mungkin adalah bentuk Tuhan masih sayang kepada saya. Benar-benar semua kejadian itu ada hikmahnya. Saya sangat bersyukur. Lalu dengan meledaknya laboratorium milik Tuan Tabib Ponitin, itu membuat susah kerja Tuan Tabib Ponitin. Tentunya membuat saya bingung. Adanya saya ke sini, saya ingin berbicara, ingin mengajak dirimu membantu saya. Seperti ini. Setelah saya mendapatkan kabar peperangan itu, banyak sekali korban yang menjadi korban yang berjatuhan. Saya melihat seperti itu, benar-benar saya itu tidak tega. Dan Pati Damawulung itu membawa beberapa pasukan yang masih bisa diselamatkan. Sekitar 260 makhluk yang masih bisa diselamatkan, itu pun dalam keadaan kritis.
Berarti dari 10.000 pasukan yang dibawa hanya sekitar 200 yang bisa 260. diselamatkan. Itu jika tidak ditangani, saya tidak tahu mereka akan selamat atau tidak. Sedangkan saya, laboratorium yang biasa menyediakan alat-alat, yang menyediakan obat-obatan, itu musnah semua. Apakah Tuan Tabib bisa meminjam kepada tabib yang lain untuk sementara waktu? Minjam bagaimana maksudmu? Saya sudah katakan, saya ketua tabib dunia. Alat-alat dari tabib manapun itu ada di laboratorium saya. Kuncinya aja pada saya. Jika mereka membutuhkan, itu meminjam ke saya. Ya Allah. Jika yang diledakkan bukan laboratorium pusat, itu saya tidak bingung. Itu semuanya dikumpulkan di situ. Mereka jika membutuhkan bantuan alat apa, obat-obatan apa, ada di Seperti yang tempat paling saya. canggih di tempat Tuan Tabib Ponikin. Iya, itu memang persetujuan dari para tabib. Semua alat diletakkan di tempat saya. Bagaimana saya bisa meminta? Mereka semua hanya bisa tercengang menanyakan bagaimana itu. Tapi bagaimana ini? Mereka juga pada kebingungan. Saya mendirikan ada saung untuk menangani pasien-pasien itu. Tapi sampai saat ini, saya benar-benar bingung. Ada beberapa obat yang tersisa di koper yang biasa saya bawa ke sana kemari. Tapi tidak Itu pun cukup. sudah habis. Mereka rata-rata itu terkena luka bakar. Luka bakar yang bukan luka bakar biasa, melainkan luka bakar yang tidak, yang terkena pada kulit semuanya, tulang-tulang pun. Siapa dia? Ikram Parang. Asik sekali kalian berbicara. Lihat keluh kesah dari kalian sudah menandakan kalian sudah dalam posisi terpojok. Kalian sedang berdiri di tepi jurang dengan kawanan singa yang sedang menghadang. Sudah, kau tidak akan mampu melawanku. Apalagi saya yang sekarang, kalian tidak mungkin akan bisa mengalahkan saya. Satu ujung rambut jangan berharap bisa menyentuh kulit saya. Sudah terlalu kuat. Saya memiliki kekuatan sudah melampaui batas dari makhluk hidup manapun. Tidak ada seorang raja yang bisa menandingi saya. Bahkan saya berani jamin, Dewata ataupun Tuhan pun tidak mungkin akan mengalahkan yang namanya Ikram Parang. Betul, saya setuju dengannya. Kamu begitu hebat sehingga Tuhan pun kalah sama kamu. Coba ucapan yang keras. Seekor singa tidak perlu berkoar-koar untuk menunjukkan dirinya kuat. Hewan lain akan mengakui bahwasanya singa adalah yang terkuat. Dan tidak akan mungkin hewan lain berani menyentuh apalagi mengganggu. Kau tenang saja. Adanya saya berdiri di hadapanmu sekarang, saya tidak akan menyerangmu. Karena itu percuma saja. Menyerangmu di saat kalian dalam kondisi terlemah.
Sama saja. Sama saja saya membuat malu diri saya sendiri. Untuk apa saya melawan? Untuk apa saya menyerang? Manusia-manusia seperti kalian yang sudah tidak memiliki pala bantuan di sana. Seharusnya kau sudah mendengar di telingamu. Para sahabat-sahabatmu, prajurit-prajuritmu, dari kalangan bangsa goib seperti saya, berhasil saya tumbangkan. Beberapa ribu pasukan yang menghadangku dari pihak kalian sudah saya ratakan jeratan. Mustahil ada yang selamat. Saya pun terkejut, Tuan Ikram Parawi. Ternyata kau begitu kuat dan hebat. Kau baru menyadarinya ketika sahabat-sahabatmu sudah pada mati di sana. Namun kenapa pertemuan kali ini kok begitu lesu? Harusnya kau harus kuat, Tuan Ikram Parawi. Sudah tidak ada lagi semangat di dalam diri saya untuk melawan kalian. Untuk apa saya melawan domba yang kehilangan rombongannya? Atau jangan-jangan Tuan Ikram Parawi sedang haus? Biarkan kami persiapkan untuk minuman Tuan Ikram Parawi agar semakin kuat. Tidak perlu manusia. Hadirnya saya di sini, saya akan memberi ampunan kepada kalian. Kita hentikan peperangan ini dengan catatan, dengan syarat kau dan yang lainnya mengakui bahwa saya adalah raja di atas raja di dunia ini. Mana Sri Maharaja yang kau bangga-banggakan, yang berkuasa selama ini, bahwa di hadapan saya suruh dia berlutut. Jikalau dia menginginkan pertarungan, akan saya hadapi dia. Saya yakin sekali dengan 2 atau 3 kali serang, dia pasti akan terkapar dan mati. Subhanallah, sombong sekali. Di sini Benar, Bib. saya sudah tidak bernafsu melanjutkan peperangan dengan pihakku. Saya berbelas kasih berdiri di hadapanmu, datang di hadapan kalian untuk memberi pengampunan. Saya memberikan kesempatan untuk kalian selamat dan bisa menjalani hidup. Asalkan saya di sini mendengar ucapanmu, saya di sini mendengar pengakuanmu bahwasanya Ikram Parawilah raja dari segala raja di seluruh dunia ini. Cepat atau lambat, Jangka Lencana akan turun dari tahtanya dan akan digantikan oleh saya. Saya memberimu pengampunan karena saya masih menghargai bahwasanya kau adalah cucu dari Jangka Lencana. Toh nantinya, jika Jangka Lencana sudah lengser dari tahtanya dan saya akan duduk di tahta itu, saya akan membutuhkan bantuan dari Sri Maharaja, dari Jangka Lencana itu, untuk dijadikan bawahan saya. Saya jadikan pesuruh. Kalau saja kau bukan siapa-siapa dan tidak mengenal Jangka Lencana, mungkin kau bernasib sama dengan yang lainnya. Saya ratakan dengan tanah. Lalu maunya apa jenengan? Saya mengakui dan bersurat bahwasanya kau adalah pemenang gitu, bagaimana? Kau berlutut dan katakan, Tuan Ikram Parawi adalah raja di atas raja segalanya. Cukup mudah bukan? Oh mudah. Jangan, sahabatku. Iya. Mudah. Tapi kebetulan pada kali ini kaki saya sakit gara-gara kau. Saya tidak bisa menengok kaki saya. Bagaimana jika saya ucapkan berdiri?
silakan dengan sesopan-sopannya. Jangan sahabatku. Pada malam hari ini ada sesosok raja baru kita. Dia bernama Ikram Barawi, rajanya para raja. Dia bisa mengalahkan Tuhan katanya, ya? Iya kan? Ngomongnya kayak gitu. Sudah pasti. Tidak ada daya dan kekuatan melebihi dari kekuatan Ikram Barawi. Dan peperangan itu sudah dimenangkan oleh Ikram Barawi. Dengarlah seluruh alam semesta. Musuh yang selama ini mengganggu saya sekarang sudah mengakui bahwasanya saya adalah raja yang terkuat. Dan dengarlah, kau jangka lencana, cucumu, manusia yang kau bangga-banggakan. Dengan takutnya, dengan sadar dirinya, dia mengaku bahwa saya adalah raja yang lebih pantas di atas raja segalanya. Luar biasa. Saya akui Raja Ikram Barawi. kalian adalah manusia dengan jiwa kesatria. Ya, Kalian sadar, kalian berpikir dan kalian menggunakan otak kalian. iya kalah yang aku kalah saya. Lebih baik kemenangan diambil oleh jenengan yang sudah kuat. Ya, Betul. tapi saya kasihan kayaknya jenengan perlu minum mungkin jenengan. Mau saya beri suguhan. Apa perlu saya beri suguhan untukmu darah yang segar seperti Saya Tapi- tidak membutuhkan darah untuk menjadi seorang raja. Dengan kekuatan saya pun sudah menunjukkan bahwa saya adalah raja yang pantas. Tapi kayak gini, Tuan Ikram Barawi, rajanya para raja, biasanya makhluk yang paling berkuasa itu harus meminum suguhan darah segar. Betul. Itu kan melambangkan kedigayaan, kekuatan yang begitu hebat. Untuk menambah kekuatan. Dan pesugihan saja mintanya darah, masa jenengan yang paling kuat nggak minum darah. Jangan samakan saya dengan raja-raja yang lain. Jangan samakan saya dengan makhluk-makhluk rendahan yang hanya meminta tumbang. Saya adalah calon raja yang akan lebih baik memimpin dunia ini daripada Sri Maharaja. Lah minumnya apa jenengan? Dengan kekuatan seperti ini, saya hanya membutuhkan air putih hangat di pagi hari saja. Itu sudah cukup memulihkan dahaga yang saya rasakan. Nanti kurang gizi. Tuan raja harus sehat. Stunting tar. Gizi. Bagaimana? Saya di sini sebenarnya heran. Mengapa Jangka Lencana memilihmu untuk dijadikan manusia yang dia damba-dambakan, dia bangga-banggakan? Apa sebenarnya yang menjadi keunggulanmu? Apa ya? Lihat tangan. Astagfirullahaladzim. Mas. Bib, gimana Bib? Bib. Astagfirullahaladzim. Sahabatku, sahabatku. Kenapa sahabatku? Astagfirullahaladzim. Apa yang kau lakukan? Kau sendiri yang menginginkan dia mengakui kau adalah raja. Ya, Tapi kenapa kau menyerang seperti itu? saya hanya ingin membuktikan manusia pilihan yang dipilih oleh Jangka Lencana sebenarnya dia sekuat apa. Saya kira Bib, sembuhin Bib. selama ini saya menganggap manusia yang ada di hadapan saya ini itu begitu kuat. Tetapi ternyata anggapan saya selama ini adalah kesalahan terbesar saya. Apakah seperti ini? Sosok raja yang mengaku berdiri di atas rajanya para raja menyerang yang lebih
lemah, sembuh. Akan kehendak Tuhan tidak akan Ya, bisa menyemau udah lah. kehendak. Sekarang bagaimana? Kau benar-benar sudah mantap mengakui saya adalah pemenang, mengakui saya adalah raja di atas raja segalanya. Ya, kau yang paling hebat. Bawalah kemenangan itu, beritakan kepada mereka. Jangan lupa, jika nanti pesta, undanglah saya pesta kemenanganmu. Saya tidak mungkin akan melupakan manusia yang sudah menjadi lawan. Lawan di peperangan besar ini. Siapapun dari pihak kalian yang selamat, termasuk dirimu. Tapi bodoh, saya akan mengundang ketika pesta penurunan tahta dan pengangkatan tahta dari Sri Maharaja dan saya akan saya undang, baik itu musuh apalagi teman saya. Selagi dia masih mau tunduk di hadapan saya, mau mengakui saya sebagai raja, saya akan beri mereka hidup. Sampaikan dan beritakan kepada semua yang selamat bahwasanya kau telah bertemu denganku dan sudah mengakui bahwasanya saya adalah raja di atas segala raja. Baiklah. Untuk penghormatan, karena kau sudah mengaku. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Sombong banget. Kenapa kau lakukan itu sahabatku? Kau tidak biasanya mengalah seperti itu. Mas, Harga dirimu diinjak-injak di sini. Harga diri sahabat-sahabat kita pun benar-benar diinjak-injak. Ditambah lagi dengan sumbarnya dia mengucapkan dia adalah raja di atas para raja. Sekali Dia ke mengatakan gede. Tuan Sri Maharaja, jangan rencana itu tidak ada apa-apanya. Tuan Tapi, apalah arti sebuah pengakuan kemenangan? Dia hanya butuh untuk pengakuan untuk dia sombong. Dia sekarang sudah mengucapkan dirinya lebih kuat daripada Tuhan. Disitulah cara Tuhan untuk menjatuhkannya. Kita angkat dia setinggi-tingginya biar dia sombong dan tahu hancurnya Raja Firman gara-gara kesombongannya. Dia mengaku lebih kuat dan dia mengaku dirinya sejajar dengan Tuhan. Jika ada makhluk di muka bumi ini sudah mengaku seperti itu, kita lihat tanpa kita melakukan hal besar apapun, dia akan secara instan dikasih pelajaran karma instan. Firman mati dengan cara yang paling terhina. Ya, saya tahu itu. Saya benar-benar kenapa tidak berpikir sejernih itu. Karena saya benar-benar dalam keadaan yang sangat bingung. Sekarang dia sudah tidak lagi menyerang kita semua karena dia sudah puas dengan pengakuan kemenangannya. Dengan hal tersebut kita banyak memiliki waktu untuk menyembuhkan, untuk mempersiapkan, dan di saat dia lalai dengan kemenangannya,
dia lalai dengan kesombongannya, jadwal kita untuk balik. Ya seperti itu. Atas langkah apa yang kau rencanakan dengan adanya kau bertemu dengan tiga para wit? Jika Tuan Kadiponi minta di sini, obrolan saya itu mengarah kau harus meminum darah. Iya, Sebenarnya kelemahan dia harus meminum darah, Tuan. minum darah. Ya. Maka Maksudmu? dia mengambil sebuah kekuatan besar milik Sosobahu, makhluk Sosobahu namanya, Coba. di mana dia meminjam kekuatan tersebut hanya jangka waktu 3 hari. Ya, Dalam waktu 3 hari dia memiliki 10 kali ribu lipat, 10.000 lipat kekuatan yang dia miliki meningkat. Namun ada pantangan-pantangan yang harus dia hindari. Yang pertama, jangan sampai dia tidak tahan dengan hausnya. Dia sebenarnya sangat haus dengan darah. lantas dengan darah yang tadi, kenapa pikiran para wit tidak? Percayalah, kenapa dia buru-buru pergi. Dia tidak sadar kalau apa yang dia lakukan itu membuatnya berdarah. Untuk menjaga rasa hausnya. Udah tidak tahan lagi, Bib. Ya. Namun saya punya rencana. Apa rencana? Sebenarnya Sosrobahu sudah bertemu dengan saya tadi malam. Tahu Sosrobahu? Dia mengatakan, saya benar-benar sudah tidak betah atas belenggu ini. Saya ingin ada makhluk yang menggantikan posisi saya di belenggu di dalam gua ini. Dan dia menawarkan, apakah kamu tidak mau menggunakan kekuatan saya? Jika selama 3 hari kamu kuat, maka kekuatan itu akan balik ke dalam diri saya. Jika selama 3 hari tidak kuat, kau akan menggantikan saya dikurung di dalam sini. Sosrobahu menginginkan berarti di setiap yang menggunakan kekuatan itu kan kegagalan. Iya, Namun Sosrobahu tidak bisa melakukan apapun karena dia tidak bisa keluar dari tempatnya, yang sehingga membuat yang menggunakan kekuatan itu gagal. Namun dengan cara seperti ini, saya ingin datang ke sana melobi Sosrobahu untuk mencari kelemahan-kelemahan dari kekuatan Sosrobahu, walaupun tadi malam dia mengatakan sejauh ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Namun saya memiliki rencana paling gampangnya seperti ini. Kekuatan itu selama 3 hari saja. Di saat ujung 3 harinya ada sesuatu yang membuat hatinya tertekan atau amarah memuncak, sehingga dia mengambil alih lagi daripada saya habis Kehilangan kekuatan di saat dia lagi marah-marahnya. Dia mungkin akan menghisap darah untuk memperpanjang kekuatannya. Ya, Disitulah dia gagal. yang tidak diketahui oleh Prambarawi adalah ketika dia menggunakan kekuatan tersebut lebih dari 3 hari, dia akan menggantikan posisi dari Sosrobahu. seperti ini saja. Tadinya saya memang ingin silakan ingin mengajak kalian untuk membantu saya, tapi setelah saya melihat ada kejadian yang seperti tadi, tentunya kau harus mendapatkan banyak informasi, terutama kau harus menggali kepada siapa Sosrobahu itu. Ya sudah, Apa sebenarnya yang dibutuhkan Tuan Tabib? Siapa tahu nanti di jalan saya bisa membantu. Ya. Tadinya saya ingin meminta bantuan kepada kalian untuk mencarikan bunga tanaman godong jarum itu, bunganya Bunga tanaman godong jarum. godong jarum. Apa itu tanaman gunung jarum itu? Tanaman itu biasanya tumbuh itu di bawah pohon kelapa, di akar-akarnya. Oh, atau merambat tadi. Iya, Sirih Cina. bukan. Tapi dengan musim yang seperti ini harus mencari di mana bunganya, bunga godong jarum itu. Berarti berbunga ketika musim kemarau. Iya. Itu salah satunya. Itu
itu hanya untuk penanganan pertama untuk mereka yang sedang terluka. Lalu penanganan selanjutnya bagaimana? Penanganan selanjutnya nanti. Yang paling penting itu pertolongan pertama terlebih dahulu. Oh, Saya benar-benar membutuhkan itu. Lumayan banyak. Karena kami akan usahakan Tuan Tapi kondisi. sebagian besar luka dari mereka itu adalah luka bakar yang menembus ke tulang. Gimana Mas? Usahakan. Ya, sambil berjalan sambil mencari, saya juga mau perjalanan ke tempat sosro baru. Ciri-cirinya pohon gotong jarum itu daunnya kecil. Jika kau melewati pohon kelapa, ada pohon yang daunnya kecil-kecil, terus ada bunganya. Segera kau hubungi saya. Oh, ya. Memastikan itu adalah yang saya cari atau bukan. Sembari saya mencari di sekitar sini, kau dalam perjalanan ke makhluk yang bernama sosok bahu. Mari kita kerjasama agar semuanya bisa terselamatkan. Amin. Masalah kita pun yang akan kita jalani bisa terselesaikan. Amin. Kita bisa kumpul kembali seperti sedia kala dengan Amin, sahabat-sahabat ya Allah. kita. Amin. Ya sudah, jangan buang-buang waktu sahabat. Saya akan mencari tanaman itu. Terima kasih. Hati-hati. Kopernya Tuan Tapi Iya, itu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara banyak banget. Astagfirullah. Itu siapa? Bu, kira mas kenang bu dari kebun. Baik teman-teman, ini kita mau menuju ke tempatnya sosro bahu lagi. Saya ingin berbicara, menggali informasi lagi ke sana. Ada rencana tersendiri yang ingin saya sampaikan kepada sosro bahu ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasengga, Tuan Wasengga, ada Kalian apa? mau kemana? Kami mau menuju ke suatu tempat. Wasengga, ini berkaitan dengan Ikram Barawi. Mohon maaf saya mengganggu sebentar perjalanan kalian. Ada apa? Ada informasi penting yang saya kira informasi ini itu sangat menguntungkan untuk pihak kita mengenai Ikram Barawi. Menguntungkan untuk kita. Iya. Yang lain gimana? Mas? Wasengga. Assalamualaikum Tuan Wasengga. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya baik. Kau selamat? Alhamdulillah. Syukurlah. Katanya Kamu ada kemana? kabar yang menguntungkan, Mas. Hah? Saya mau menuju ke tempat sosro bahu. Tunggu dulu. Saya mengganggu perjalanan kalian. Seperti itu. Saya mendengar informasi yang sangat penting. Informasi ini saya kira informasi sangat menguntungkan untuk pihak kita mengenai Ikram Barawi. Apa itu Tuan Wasengga? Yang saya dengar itu akan ada pengkudetaan untuk Ikram Barawi. Kudetaan. Iya. Maksudmu apa? Apa yang telah terjadi? Saya mendengar informasi ini dari Babar Toyo. Babar Toyo adalah salah satu petinggi yang ada di kerajaan Ikram Barawi. Dia mengatakan ada beberapa prajuritnya atau beberapa penghuni yang di sana yang ingin mengkudetakan si Ikram Barawi. Apa penyebabnya? Saya kurang paham. Yang saya dengar itu ada beberapa kecurigaan mengenai Ikram Barawi. Yang akhirnya mereka itu menyimpulkan akan ada pengkhianatan Ikram Barawi terhadap kerajaan saya demi untuk keuntungannya dirinya. Dengan itulah Babar Toyo beserta beberapa pengikutnya itu akan memberontak dan mengudetakan si Ikram Barawi. Atau seperti ini saja. Lebih jelasnya nanti saya panggilkan Babar Toyo agar kau mendengarkan sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi
Apa dia mau bertemu denganku? Ya, Dia mau. Karena Babar Toyo, dia akan memberontak kepada Gambarawi dan akan sepemikiran dengan kita. Saya sudah berbicara beberapa kata dengan Babar Toyo itu. Jika dia benar-benar ingin gabung dengan kita, itu adalah salah satu keuntungan. Ya jika memang bisa, saya mau dengar dulu apa penjelasan dari Babar Toyo yang kau tadi ceritakan. Kenapa dia mau melakukan sebuah pengkudetaan? Satu, masuk akal atau tidak? Ya, Jika memang di situ ada kejanggalan, saya tidak mau. Bisa jadi itu adalah sebuah permainan. ya, Namun, jika apa yang dia ceritakan saya lihat masuk, mungkin saya akan mengiyakan dan bisa membantu Babar Toyo untuk melancarkan aksinya. ya. Maka dari itu lebih baik saya panggilkan Babar Toyo. Kau bisa bertanya sendiri, kau bisa tarik kesimpulan sendiri dari alasan-alasan Babar Toyo kenapa akan mengkudetakan si Gambarawi. Silakan, Tuan Mas Engga. Baiklah. Namanya keren tuh, Gun. Babar Toyo. Aduh, sorry, Mas. Silakan. Mas Engga. Tenang. Rencana apa yang kau perbuat? Kau mengumpankan saya kepada musuh dari Gambarawi. Kau ingin membunuhku? Tidak. Tunggu. Dengarkan saya terlebih dahulu. Saya menyambung obrolan kita yang di mana ada obrolan kau akan mengkudetakan di Gambarawi. Lalu apa hubungannya dengan saya dipertemukan dengan manusia-manusia ini? Saya memang berencana ingin bertemu dengan musuh dari Gambarawi. Memang betul manusia-manusia ini. Tetapi apakah kau bisa dipercaya kali ini? Jangan-jangan kau merencanakan sesuatu untuk melukai ataupun menghancurkan saya. Kau mengenal saya beberapa lama, Babar Toyo. Tidak mungkin saya sepicik itu. Assalamualaikum, Tuan Babar Toyo. Jika kau bisa kerjasama dengan Babar Toyo, juga sebagai keuntungan diri, melancarkan keniatanmu, membalaskan mereka-mereka yang tertindas, menjalankan keadilan yang bisa dijalankan oleh Gambarawi. Kemarilah Tuan Babar Toyo. Tidak apa-apa. Sebenarnya saya tidak ada urusan apapun dengannya. Urusan saya dengan Gambarawi saja. Namun kau merasa cemas dan takut bertemu dengan saya karena kau salah satu dari bagian Gambarawi. Namun secara individual saya tidak ada apapun dengannya. Seperti ini Tuan Babar Toyo. Tadi Gambarawi sudah menemui saya. Dia begitu kuat karena dia sudah mengindap sebuah kekuatan yang sangat besar. Kau mengetahui itu dari mana? Saya sudah mengetahui itu sudah dari kemarin. Sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam kerajaan sehingga kau melakukan sebuah pengkudetaan? Tidak apa-apa. Sebenarnya kami para prajurit dan semua penghuni di dalam kerajaan Bunga Keterong sudah mencurigai ada yang berbeda dari Raja kita Gambarawi. Namun kami tidak mempedulikan akan hal itu. Adanya Gambarawi bertambah kuat berarti itu menguntungkan bagi kita para prajuritnya. Yang kami pikirkan justru malah keselamatan kami, para petinggi-petinggi dan para rakyat-rakyat yang berada di kerajaan Bunga Keterong. Maksudmu,
Apa iya Ikram Barawi membahayakan rakyat-rakyatnya? Saya rasa iya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditunjukkan oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Apa saja? Seperti ini manusia. Biasanya Tuan Raja Ikram Barawi ketika dia akan menghadapi peperangan ataupun berlangsung peperangan itu, di malam harinya Tuan Raja Ikram Barawi itu pasti akan memanggil dan menyuruh para petinggi-petinggi itu untuk berkumpul dan membicarakan akan apa yang dilakukan terhadap perang-perang yang sudah kita jalani. Nah, tetapi selama 2 hari ini manusia, Tuan Raja Ikram Barawi enggan, bahkan dia menolak dengan keras kepada pesuruh yang kami suruh untuk memanggilkan Tuan Raja Ikram Barawi masuk ke dalam ruangan yang biasa kami gunakan untuk membicarakan peperangan itu. Itu yang pertama. Kami memang belum mencurigakan hal itu, tetapi ada hal lain, keanehan yang ditunjukkan oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Selama 2 hari ini, Tuan Raja Ikram Barawi selalu mengurung dirinya di dalam kamar. Entah apa yang membuat dia mengurung diri di dalam kamar. Dan selama peperangan ini, dia selalu bergerak maju sendiri tanpa bantuan dari kami para petinggi ataupun bawahan-bawahannya. Selama peperangan kita yang pernah dilakukan, tidak pernah sekalipun kami tidak dilibatkan. Namun peperangan kali ini, peperangan yang paling besar yang dihadapi oleh Kerajaan Bunga Keterong, kami tidak dilibatkan manusia. Kau mencurigai Ikram Barawi bersekutu dengan iblis. Tentunya kekuatan macam apa yang digunakan oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Kami tahu persis bagaimana latihan ataupun pertempuran, latihan yang dilakukan di dalam kerajaan. Tidak mungkin dengan latihan yang hanya seperti itu akan menghasilkan kekuatan yang begitu besar yang sudah dikeluarkan oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Lalu, dari hal tersebut, apa yang membuat engkau risau? Bukannya itu menguntungkan? Bukan hanya hal itu saja. Mungkin iya, kami tidak perlu bekerja keras untuk melawan musuh-musuh yang sedang kita hadapi, termasuk dirimu. Bukan hanya itu saja kecurigaan kami. Apa? Ada keanehan lain yang ditunjukkan oleh Tuan Raja Ikram Barawi. Apa itu? Kau tahu, semua pernak-pernik perhiasan yang terbuat dari perak yang berada di dalam kamarnya Ikram Barawi. Ikram Barawi menyuruh pelayan untuk membuang semua benda-benda yang sering digunakan oleh Ikram Barawi yang terbuat dari perak untuk dibuang dan dibakar. Seolah-olah Tuan Raja Ikram Barawi sangat risih dengan adanya benda-benda yang terbuat dari perak itu. Seolah-olah perak-perak itu adalah pantangan untuk kekuatannya. Terus apa lagi? Ditambah lagi, ketika malam hari, ada salah satu permaisuri ataupun selir yang biasa menemani Tuan Raja Ikram Barawi. Malam itu, sang selir menuju ke kamar Ikram Barawi. Karena Ikram Barawi baru saja melakukan penyerangan terhadap pihak kalian. Selir itu berencana untuk menghibur dan memijat Tuan Raja Ikram Barawi di dalam kamarnya. Namun kau tahu apa yang dia lihat di dalam kamar Tuan Raja Ikram Barawi? Ikram Barawi seolah-olah dia kesakitan
Rambutnya dijambak dia seperti kejang-kejang di dalam kamarnya di bawah lantai. Penampilannya pun berubah, tidak seperti Ikram Barawi yang kita kenal. Dia mengeluarkan taring yang begitu panjang dan berteriak-teriak bahwasanya dia meminta ataupun menginginkan darah yang segar. Permaisuri itu mengatakan dia melihat dan mendengarnya begitu jelas. Darah, darah, saya membutuhkan darah. Matanya memerah. Kami semakin mencurigai dengan pengakuan selir itu. Kekuatan apa yang sudah menguasai Tuan Raja Ikram Barawi sehingga dia berperilaku aneh seperti ini? Lalu, beberapa penasehat dari kerajaan Bunga Keterong yang menanyakan kepada peramal tua, sebenarnya apa yang terjadi kepada Tuan Raja Ikram Barawi? Mengapa Tuan Raja Ikram Barawi dia memberikan ataupun mengeluarkan keanehan-keanehan yang belum pernah dilihat oleh para penghuni kerajaan Bunga Keterong? Dan hasil ramalan dari peramal tua. Peramal tua mengatakan Ikram Barawi sudah bekerja sama dengan sosok iblis yang sangat menyeramkan. Dan teriakannya yang dia mengatakan bahwasanya dia ingin darah. Dia ingin meminum darah. Itu peramal tua meramalkan bahwasanya akan terjadi pembantaian ataupun penumbalan besar-besaran di dalam kerajaan Bunga Keterong. Korbannya siapa yang mau ditumbalkan? Siapa saja orang terdekat dari Tuan Raja Ikram Barawi. Berangkat dari alasan itu, saya dan yang lainnya sudah tidak nyaman lagi berada di kerajaan Bunga Keterong. Kami berencana untuk melakukan pemberontakan manusia. Dengan alasan kami tidak mau mati konyol hanya karena kekuatan yang sekarang dimiliki oleh Tuan Raja Ikram Barawi. lalu kerajaan itu bukan milikmu. Dengan cara apa kau melakukan sebuah pengkudetaan tersebut? Saya akan melobi semuanya. Prajurit, rakyat, para selir-selir, para permaisuri, para panglima, dan para penasehat untuk melakukan kudeta. Kita kurung ataupun kita jebak Ikram Barawi ketika dia berada di dalam kamar. Lalu kita ledakan ataupun kita bakar kamar itu. Saya tidak peduli. Walaupun kerajaan Bunga Keterong ikut terbakar juga dan hangus sehingga rata dengan tanah, kami tidak peduli. Sekarang yang kami pedulikan adalah keselamatan kami dan keselamatan yang lain, terutama para rakyat yang berada di dalam kerajaan Bunga Keterong. Maka dari itu, sebenarnya saya mencarimu karena saya rasa antara saya dan dirimu ada persamaan jalan di sini, yaitu menghancurkan Ikram Barawi. Kekuatan yang dia miliki itu bernama kekuatan Sosrobahu. Sosrobahu. Dia akan kehausan darah di setiap harinya. Dia akan menikam siapapun yang di depannya. Ikram Barawi itu salah. Dia pikir peperangan ini akan begitu besar, sehingga dia mengambil sebuah keputusan salah. Dia mengorbankan semua rakyatnya demi kepentingan kemenangan dia sendiri. Ya wajar jika kamu melakukan pengkudetaan. Kalau saya sudah direk dari kemarin. Untung kamu pada sabar, kumpulkan saja. Kau mengetahui bahwasannya kekuatannya ada pada Tuan Ikram Barawi adalah kekuatan Sosrobahu. Jelaskan kepada saya, apa itu kekuatan Sosrobahu? Ini sih menurut saya ya, nggak tahu benar atau tidaknya ya. Ini menurut berita yang saya tahu, kekuatan Sosrobahu adalah kekuatan iblis yang dikutuk oleh Tuhan.
di mana siapapun penguasa kekuatan Sosok Bahu akan meningkat kekuatannya 10 kali ribu lipat. Namun satu, dia akan selalu mengincar darah segar sebagai pengembalian kekuatan tersebut. Kalau dia tidak meminum darah segar, dia akan seperti layaknya orang diseset-seset oleh pedang yang tajam. Daripada dia menyiksa dirinya, lebih baik dia membunuh semua yang di depan matanya, termasuk kamu. Mungkin kamu pertama kali nanti yang dibunuh, kamu yang paling dekat sih. Pak Bartoyo, kau mengatakan ingin mengkudetakan Ikram Barawi. Ya. Yang kau ketahui, sudah ada beberapa prajurit yang sudah sejalan dan sepemikiran denganmu. Apakah semuanya atau ada sebagian? Itu pun harus dipertimbangkan, Pak Bartoyo. Sehingga untuk kali ini, pada detik ini, memang hanya baru beberapa yang akan berpihak terhadap saya dan menyetujui akan rencana saya. Namun, cerita tentang Tuan Raja Ikram Barawi yang berkelakuan aneh sudah menyebar ke seluruh penjuru Kerajaan Bunga Ketero. Saya akan carikan informasi mengenai perak yang tadi kau ucapkan katanya disingkirkan. Ya, Jika memang perak adalah salah satu penangkal dari kekuatannya, cara membakarnya, kamarnya diperakin dulu sehingga tidak jebol. Kanan kiri lapisi perak, atas lapisi perak, mereka ledakan. Aman, jangan tiba-tiba meledak, hancur kamu yang ada. Kau harus mempertimbangkan langkah-langkah. Ya, Jangan karena kau nafsu. geram dan dendam kepada Ikram Barawi. ada benarnya yang kau katakan. Kenapa kami tidak mencurigai bahwasanya perak-perak itu mungkin saja adalah kelemahan dari Tuan Raja Ikram Barawi dengan kekuatannya yang seperti ini. Saya mungkin akan lakukan apa yang kau katakan itu. Jangan tergesa-gesa. Saya bermusuhan Ikram Barawi sudah lebih dari 30 hari. Sampai detik ini saya tidak melakukan hal apapun karena saya belajar dari lini manapun Ikram Barawi rapat dan pintar. Lalu menurutmu, dengan cara kami semua meledakkan ataupun membakar Ikram Barawi hidup-hidup, apakah itu adalah cara yang pantas? Dan apakah cara itu adalah cara yang terbaik untuk melenyapkan Tuan Raja Ikram Barawi? Seperti ini Bapak Toyo. Mungkin secara logika kita, secara pemikiran kita dalam sadar, membakar adalah salah satu cara mematikan yang paling gampang. Namun kita kan harus melihat siapa yang kita bakar. Andai saja dia adalah gembolong geni, andai saja dia adalah biang api, apa ya tidak percuma saja. Bukannya membakar dia yang mati, malah justru kalian yang pada mati. Itu harus semua dipertimbangkan. Jangan main jedap sendiri. Itu justru malah bukannya kudeta, malah mengkudeta sendiri. Ya, intinya tugasmu Bapak Toyo untuk saat ini yang terbaik, yakinkan kepada mereka semua sebanyak-banyaknya agar berpihak terhadapmu. Bermainlah halus dan cantik, jangan sampai ketahuan. Ketika engkau sudah memiliki banyak masa, ya, di situ ruang gerakmu semakin luas. Disambil menunggu waktu, cara yang paling ampuh untuk melumpuhkan Ikram Barawi itu seperti apa? Di lain sisi kau sudah mempersiapkan banyak sekali kekuatan yang dimana nantinya kau perlukan ketika untuk melakukan sebuah pengkudetaan. Nah, itu bisa berjalan dengan lancar. Jangan baru segerombolan kau melakukan itu, yang ada kau diledakkan sama petinggi-petingginya Ikram Barawi yang tunduk Bunuh dan patuh. diri. Cocok. Lebih baik kau kembali dan memastikan bertindak. Itu saja. Ya, saya rasa untuk kali ini yang paling benar adalah caramu. Saya akan meyakinkan semua yang berada di Kerajaan Bunga Ketero bahwasanya Ikram Barawi sudah bukan berada di pihak kita, namun akan berencana menyelakakan kita. Bukan mencelakakan, dia sudah tidak peduli dengan rakyatnya, namun kekuasaan yang ingin dia kuasai sekuat-kuatnya. Bilangnya saja seperti itu.
Baiklah, Terima kasih Bapak Bartoyo, semoga kau berhasil. saya rasa kedepannya saya akan bekerja sama denganmu untuk melenyapkan Raja Ikrambara. Ya, Siap pun akan ikut dengan. dampingi Bapak Bartoyo. Ini soalnya babar-babar sih. Mari. Assalamualaikum.